Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Safitri dari jurusan Jurnalistik NIM 505121033. Saya di sini akan menjelaskan sebuah materi yang berjudulkan Teori Komunikasi Organisasi, yaitu pengertian komunikasi organisasi adalah sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama atau biasa juga disebut anggota serta pemimpin organisasi. Adapun pengertian menurut para ahli, yang pertama Goldhaber, proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain. Yang kedua, Franceskin mendefinisikan komunikasi organisasi sebagai suatu bentuk komunikasi yang telah direncanakan oleh sebuah organisasi dengan publik. Yang ketiga yaitu De Vito berpendapat bahwa sebuah usaha mengirim serta menerima pesan baik dalam kelompok formal maupun informal dalam suatu organisasi. Adapun model dalam komunikasi organisasi terbagi menjadi tiga. Yang pertama, model komunikasi linear atau one-way communication, yaitu komunikator memberikan suatu stimuli dan komunikan melakukan respon tanpa mengadakan seleksi dan interpretasi. Yang kedua, komunikasinya bersifat monolog. Adapun model komunikasi interaksional terbagi juga menjadi dua. Yang pertama, sudah terjadi feedback atau umpan balik. Yang kedua, komunikasi yang berlangsung bersifat dua arah dan ada dialog pada satu saat bertindak sebagai komunikator, pada saat yang lain bertindak sebagai komunikan. Adapun yang ketiga, model komunikasi transaksional, yaitu pandangan ini menekankan bahwa semua perilaku adalah komunikatif, tidak ada satupun yang tidak dapat dikomunikasikan. Adapun yang selanjutnya yaitu fungsi teori komunikasi organisasi yang terbagi menjadi 4. Yang pertama, fungsi informatif, yaitu organisasi bertindak sebagai suatu sistem yang memproses informasi dan menerima informasi dengan baik untuk tercapainya kelancaran dalam organisasi. Yang kedua, fungsi persuasif, yaitu fungsi ini dilakukan oleh pemimpin organisasi untuk mempersuasif anggotanya untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu fungsi regulatif, yang diharapkan dapat memperlancar peraturan serta pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota dan pemimpin organisasi tersebut. Yang keempat yaitu fungsi integratif, yang dimana penyediaan saluran atau hal-hal yang dapat mempermudah anggota organisasi tersebut untuk melakukan dan melaksanakan tugas tertentu dengan baik. Adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi adalah proses yang terjadi dan muncul dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan hingga pertukaran informasi dan pesan dengan tujuan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama. Dalam hal ini adalah para anggota dari organisasi tersebut. Sekian dari presentasi atau materi yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.